Shalom, selamat pagi. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa karena sudah menjaga kita sepanjang malam dan Ia memperkenankan kita menikmati pagi yang indah, udara yang segar, bahkan sinar matahari sebentar, bahkan suasana kerja di siang hari. Dan sebelum kita menunaikan tugas aktivitas kita, mari kita berbicara dengan Tuhan. Mari kita mendengar Tuhan berkata lewat firman Tuhan pagi hari ini, tanggal 6 Oktober 2020. Teriring salam, damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita sekalian. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, menarik sekali renungan kita dari hari lepas hari. Dan hari ini kita masih dalam teks dan konteks Ka'bah, di mana Yesus sebagai imam besar. Dan hari ini judulnya adalah pentingnya pengantaran Kristus. Dalam ayat renungan, Ibrani 8 ayat 1 dan 2 berkata, demikianlah firman Tuhan. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar, di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Gambaran yang jelas tentang Ka'bah itu kita bisa dapat baca dalam 5 buku Musa dalam Taurat Musa. Dari kitab Imamat keseluruhannya. Kita dapat membaca di sana ada Ka'bah duniawi. Fotokopi dari Ka'bah yang ada di sorga. Kalau bilang fotokopi, tidak ada yang beda. Dan inilah menariknya, umat Tuhan harus mengerti betul-betul pemahaman pilar utama tentang 2300 kali petang dan pagi. Karena di sana rencana keselamatan Allah melalui orang Israel yang diteruskan sampai di akhir zaman ini ada di dalamnya. Dan hanya orang yang memiliki hikmat, memiliki Roh Kudus dan setia belajar firman Tuhan akan terbuka pemahamannya. Mari kita dengarkan keterangan di dalamnya. Pengantaran Kristus bagi manusia dalam tempat kudus di atas adalah sama pentingnya kepada rencana keselamatan seperti kematiannya di atas kayu salib. Oleh kematiannya, Ia memulaikan pekerjaan itu yang sesudah kebangkitannya, Dia naik untuk menyelesaikannya di surga. Oleh iman, kita harus masuk ke dalam tabir selubung, di mana Yesus sebagai perintis bagi kita. Ibrani 6 ayat 20. Di sana terang dari salib di Golgota telah dipantulkan. Di sana kita boleh mendapat pemandangan yang lebih jelas mengenai rahasia penebusan. Keselamatan manusia dicapai dengan yang lebih jelas mengenai rahasia penebusan itu. Keselamatan manusia dicapai dengan biaya tak terbatas bagi surga. Pengorbanan yang dilakukan sama dengan tuntutan paling luas hukum Allah yang sudah dilanggar itu, yaitu harus mati. Yesus telah membuka jalan ke takhta Bapa, dan melalui pengantarannya keinginan sungguh-sungguh dari semua yang datang kepadanya dalam iman boleh disampaikan ke hadirat Allah melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya orang mau sampai kepada Bapa di sorga, dia tidak akan sampai kalau dia tidak melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sendiri mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita percaya itu, tidak ada satu kekhawatiran di dalamnya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Jika mereka menyembunyikan dan memaafkan kesalahan mereka, dapat melihat bagaimana iblis sedang bersukaria atau sedang bertempik sorak atas mereka. Bagaimana ia mencela Kristus dan malaikat-malaikat suci karena perbuatan-perbuatan mereka. Mereka akan segera mengakui dan membuangkan dosa-dosa mereka. Melalui cacat tabiat, iblis bekerja untuk menguasai seluruh pikiran. Dan ia tahu bahwa jika cacat-cacat ini dipelihara,
maka ia akan berhasil. Oleh sebab itu, ia terus berusaha menipu pengikut-pengikut Kristus dengan tipu muslihatnya yang berbahaya, sehingga mustahil bagi mereka mengalahkannya. Tetapi Yesus memohon demi pengikut-pengikutnya dengan tangannya yang luka dan tubuhnya yang memar. Dan ia menyatakan kepada semua yang mau mengikut dia, cukuplah kasih karuniaku bagimu. 2 Korintus 12 ayat 9. Itu berarti suatu saat akan ada batas kemurahan Allah. Akan ada batas pintu kasihan. Batas panjang sabar Allah itu suatu saat ada akhirnya. Itu sebabnya saudara, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 29 dan 30. Kalau begitu, janganlah seorang pun menganggap bahwa cacat-cacat mereka tidak bisa disembuhkan. Allah mengaruniakan iman dan rahmat untuk mengatasi cacat-cacat itu. Kita sekarang hidup pada hari pendamaian yang besar. Ini poin utamanya dalam renungan ini. Kita harus sadar bahwa sedikit waktu dan bahkan sedikit waktu lagi Dia akan datang dan mengakhiri tugas pelayanan keimamatan sebagai imam besar di bilik Maha Suci. Dalam kutipan terakhir mengatakan, kita sekarang hidup pada hari pendamaian yang besar dalam acara di Bait Suci Duniawi. Sementara imam besar mengadakan pendamaian bagi orang-orang Israel, semua diharuskan merendahkan diri mereka oleh pertobatan dari dosa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, agar mereka tidak dipisahkan dari antara umat itu. Dengan cara yang sama, semua yang mau agar namanya tetap tertulis di dalam kitab kehidupan, sekarang harus dalam hari-hari terakhir masa percobaan, itu harus merendahkan diri di hadirat Allah oleh menyesali dosa-dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 511-512. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk jaminan berkat-Mu di hari ini, dimanapun saja kami berada, apapun pekerjaan kami. Berkati kami semua, seluruh umat Tuhan di mana saja berada, khususnya tua-tua dan seluruh anggota jemaat Argapura, dimanapun saja berada, yang mengikuti siaran ibadah renungan pagi hari ini. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.